Hadis kedua di dalam bab tentang al-mubadarah fil khairat, bersegera di dalam melakukan kebaikan. Hadis an Abi Sirwa'ah bikasrisin mengkasrosin al-muhmalah sirwa'ah wa fathiha dan menfathahnya. Artinya boleh dibaca sirwa'ah, boleh juga sarwa'ah. Kalau fathah berarti sar, kalau kasroh sir. Abu Sirwa'ah itu siapa? Uqbah bin Haris, yaitu Uqbah namanya, anak daripada Al-Haris, Uqbah bin Al-Haris radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, Uqbah bin Haris berkata, Sholaitu, saya sholat, wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya sholat makmum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan di belakang terus kalau sholatnya pasti di belakangnya, tidak. Jadi waro'a itu untuk menjelaskan atau sebagai istilah, ya, bahwa sholatnya makmum. Bisa saja di saf depan, bisa saja saf kedua, saf ketiga, saf keempat, ya, di saf keberapapun itu istilahnya waro'a. Saya sholat di belakangnya Nabi. Di mana sholat Uqbah bin Haris itu makmum kepada Nabi bil Madinah, ya, di kota Madinah. Kalau sholat di Madinah secara umum berarti sholatnya di Masjid Nabawi. Nah, sholat yang dilakukan adalah al-asr, yaitu sholat asar. Setelah sholat asar, fasallama, maksudnya fasallama, kemudian beliau salam, artinya menyelesaikan sholat. Setelah beliau apa? Salam. Setelah assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, itu sudah salam. Summa qoma, kemudian beliau berdiri. Musri'an, berdirinya itu musri'an, ya, buru-burulah, ya, segera. Jadi kan lazimnya, ya, kalau setelah salam kemudian zikir, kan gitu, ya, membaca zikir setelah salam. Yang biasa Nabi ajarkan itu mulai dari membaca istighfar, ya, 3 kali, kemudian membaca doa Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian dilanjutkan Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Nah, terus membaca, ya, tasbih 33 kali, membaca tahmid 33 kali, membaca takbir 33 kali. Terus dilanjutkan dengan kalimat tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir
Nah minimal itu dibaca. Nah itu butuh waktu paling tidak ada ya 5 menit. Tetapi pada waktu itu Nabi tidak duduk kemudian zikir, setelah salam langsung beliau segera musri'an itu segera berdiri. Setelah berdiri fa kharaja, kemudian beliau keluar ya, dari masjid alaihim atas mereka. Jadi keluar melewati saf barisan para sahabat yang sedang duduk setelah mereka sholat. Nah, balik. Sebentar, keburu. Iya. Salah kemudian. Sebentar, ini keburu ya, kelompatan. Fatahakhotta, ya. Astagfirullah, lompat ini tadi bacaannya. Setelah dia di situ ada surah, jadi di situ belakangnya di belakang ada surah. Fatahakhotta, maka beliau melewati itu menyela-nyelai gitu loh. Jadi melewatinya itu apa? Sambil karena di belakang beliau kan barisannya masih duduk, barisannya masih apa? Masih rapat. Nah, otomatis kalau rapat kan nggak bisa langsung apa? Langsung jalan gitu ya, harus apa? Nah, di sela-selai satu. Nah, itu fatah khoto itu begitu. Beliau menyela-nyelai riqaban nas, ya, pundak-pundak manusia, para sahabat. Jadi ya disuruh minta minggir dulu ya, permisi kalau bahasa kita lah, permisi sambil beliau keluar ya. Nah, kemana? Ila ba'di hujri nisa'i. Ternyata beliau keluar dari masjid menuju ila ba'di, menuju sebagian kamar istrinya ya, sebagian kamar istrinya. Nah, kalau yang istri beliau yang langsung nempel ke masjid, ya itu berarti siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salam kemudian langsung keluar, ya, fafazi'a, maka terkejut. Fafazi'a, maka terkejut. Sopo annasu, orang-orang, para sahabat heran, kaget kan? Orang biasa nih, kalau udah biasa sih ya udah biasa. Tapi kalau beliau atau siapapun yang melakukan hal yang tidak biasa kan orang jadi heran. Nah gitu loh, min sur'atihi, ya, karena segeranya Nabi, segera dari sholat salam langsung berdiri terus keluar. Apa ini ya, kok Nabi apa? Tiba-tiba berdiri langsung keluar. Fara'a annahum qad ajabu min sur'ati. Fara'a, maka Nabi melihat. Beliau melihat. Fakharaja alaihi. Oh ya tadi ya. Fakharaja, kemudian beliau keluar ya tadi ya. Nah, jadi ya alaihim
ya atas para sahabat, atas mereka. Nah, saat dimana beliau keluar sambil menyibak sof barisan duduk para sahabat setelah sholat, para sahabat heran, kaget. Faro'a, maka beliau melihat annahum, bahwasanya mereka, yang dimaksudkan adalah para sahabat, itu qad ajabu, mereka qad ajabu, sangat heran. Ya, sungguh apa? Mereka heran. Maksudnya berarti sangat apa? Heran min sur'atihi, dari segeranya Nabi. Nabi pun lihat, para sahabat pada heran ini, ya kan. Nah, maka kemudian beliau tidak mau diam, ya, membiarkan para sahabat bingung itu, ya. Nah, maka kemudian beliau summa qala, kemudian beliau, ya, beliau bersabda. Nah, inilah alasan kenapa kok kemudian beliau buru-buru segera keluar dari masjid setelah salam, tidak nunggu wirid, zikir, doa setelah sholat. Padahal itu adalah waktu yang sangat dianjurkan. Beliau anjurkan dan beliau contohkan. Tapi kok saat itu, ya, kata Uqbah, Nabi tidak biasanya. Nah, maka kemudian beliau jelaskan alasan. Zakartu, saya ingat. Syai'an, sesuatu. Apa yang diingat? Min tibrin, dari beberapa keping emas. Beberapa keping emas. Indana, yang ada pada kami. Beberapa keping emas ini tentu adalah sebagian di antara harta rampasan perang. Sebab ya di dalam surat Al-Anfal disebutkan, ya, di antara harta rampasan perang itu ada yang khumus. Ada 1/5 yang diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah Nabi mendapatkan itu, kemudian beliau langsung bagi-bagikan kepada fakir miskin. Nah, gitu. Kan kalau rampasan perang gitu, ya, rampasan perang. Nah, diambil dulu 1/5. Diambil 1/5, ya, diserahkan kepada Nabi. Kemudian yang 4/5, ya kan, yang 4/5 dibagi-bagikan kepada pasukan perang. Bukan fakir miskin, kepada pasukan perang. Jadi yang ikut perang. Nah, dengan persentase Nabi yang menentukan. Ada yang mendapatkan banyak, ada yang mendapatkan sedikit, ya. Nah, ada yang sama dan lain sebagainya. Nah, disinilah fungsi
amir ya di dalam memiliki hak menentukan persentase dari pembagian harta rampasan itu kepada seluruh pasukan, sangat tergantung kepada pertimbangan-pertimbangan yang kadang-kadang pertimbangannya tidak berdasarkan istilahnya seperti apa sih kontribusinya atau berapa kontribusinya. Tidak kan kita sering menggunakan ya kontribusi itu atau nilai kontribusi nanti sangat menentukan terhadap terhadap nominal yang akan diterima kan itu. Oh si A nih kontribusinya besar, ya kan? Karena dia ikut menyiapkan sejak dari awal, ya, membantu ini membantu itu. Nah, wah maka dia dikasih apa? Banyak. Ya. Oh ini sedikit, ya. Yo ini belakangan. Terus oh ini yang ini sudah senior karena sudah sering ikut perang. Nah maka dia diberi jatah paling banyak. Nggak selalu seperti itu. Bahkan pernah suatu ketika ya dalam suatu peperangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau membagi harta rampasan perang itu mayoritas kepada para sahabat yang baru masuk Islam, terutama sekali yang dari Mekah gitu loh, yang dari Mekah. Nah jadi yang dari Mekah itu dikasih banyak. Ada yang bahkan kemudian dikisahkan itu yang 100 ekor unta itu. Dari 100 ekor unta sekian puluh sekian. Nah, ketika para sahabat Ansor yang dari Madinah ini, mereka melihat Nabi kok baginya seperti itu. Lah ini mereka baru masuk Islam berapa bulan, berapa hari dikasih banyak. Lah kami yang sudah berjuang sejak dari awal, kan sudah banyak berkorban, lah kok malah tidak, ada yang tidak dikasih, ada yang dikasih sedikit. Akhirnya kan apa? Nah, protes, cemburu. Bahkan ada bahasa, ya kan? Ada bahasa bahwa Rasulullah itu sudah melakukan tindakan, katakanlah ya barangkali kasarnya itu rasis lah, ya kan? Karena apa? Karena jadi mengabaikan ini umat Islam yang dari Madinah, ya kan? Karena apa? Karena mereka orang-orang muhajirin yang dari Mekah kan satu ras atau satu suku. Nah, anu balane kon, kan bahasa gitu loh ya. Anu sedulure kon. Jadi ya diskriminasi lah mungkin bahasa yang lebih ya lebih halus lah ya, diskriminasi. Nah, ada nepotisme di situ. Itu yang menimbulkan kecemburuan dan akhirnya gendong di belakang Rasul pun dengar itu. Dan Rasulullah kemudian kumpulkan para sahabat dari kaum Ansor, ya. Terus kemudian beliau sampaikan, ya, bahwa ketika mereka saya beri banyak, ya, mereka pulang dengan membawa harta, sedangkan kalian pulang bersama saya. Mana yang kamu pilih? Apakah kamu pulang dengan membawa harta ghanimah yang banyak, atau pulang dengan bersama-sama dengan saya? Nah, gitu. Walaupun tidak akhirnya mereka, ya udah, mendingan saya bersama Nabi. Rauli ora apa-apa, ya kan? Sing penting bareng karo Kanjeng Nabi, kan? Akhirnya mereka sadar ternyata. Nah, kenapa kok Nabi begitu? Ya memang ini bagian dari strategi dakwah. Karena apa? Karena di antara cara melunakkan hati orang-orang yang baru masuk Islam itu adalah dengan memberikan Memberikan harta, walaupun mereka orang yang punya sekalipun. Maka di dalam
asnaf, ya. Orang-orang yang berhak menerima zakat itu ada istilah apa? Mu'alaf. Mu'alaf. Mu'alaf itu kalau diartikan itu orang yang dilunakkan. Orang yang sedang dilunakkan. Maksudnya nih dilunakkan apa? Hatinya. Nah, sehingga apa? Sehingga dengan mereka diberi, maka dia hatinya akan makin apa? Makin tunduk, makin lunak, makin senang gitu. Oh, ternyata enak jadi orang apa? Jadi orang Islam. Ternyata menguntungkan jadi orang Islam. Ternyata apa? Islam itu baik dan lain sebagainya. Nah, tentu ini tidak akan selamanya. Karena apa? Karena ketika mereka secara akidah sudah mapan, ya kan? Nah, keyakinannya sudah kuat, kemudian mereka juga punya harta yang banyak. Nah, nanti mereka justru gitu. Mereka yang akan menolak sendiri. Ya. Kenapa? Karena apa? Loh, saya ini orang kaya, orang yang mampu. Loh, kemana saya dikasih? Sedangkan ada sahabat yang miskin, ada yang lebih doain daripada saya, malah dia tidak dikasih. Lo ya isin nyong lah kan. Sesuai apa? Sesuai kan malu. Nah, sadar diri. Itu loh, sadar diri ya. Miskin masa nyuwun uang duit kok apa dikasih diwai kayak gitu. Nah, kesadaran seperti ini yang penting sekali untuk ditumbuhkan ya kepada kita dan umat Islam. Ya. Terutama sekali kalau lagi musim ada bagian-bagian gitu, ya kan? Contohnya kalau pas Lebaran, ya kan, ada pembagian zakat apa? Zakat fitrah. Zakat fitrah itu kan para ulama bersepakat bahwa zakat fitrah itu peruntukannya untuk apa? Fakir miskin. Tukhadhu min aghniyaihim wa turaddu li fuqaraihim. Ya, yang diambil dari orang-orang yang kaya dan diberikan kepada orang yang fakir. Nah, itu untuk fakir miskin. Tapi kalau sudah urusan dapat jatah, gitu kan? Kalau urusan dapat jatah, gue ya kabeh-kabeh aku kabeh miskin. Cuk kabeh itu. Nanti kalau panitia ya mendistribusikannya kok, ya ini ada mobil ngantar apa? Ngantar zakat itu. Loh, kok saya dilewatin ya? Akhirnya ribut, reang, protes, ya kan? Nah, disalahkan, nah itu akhirnya jadi orang gelem maring masjid ya. Ubah nang surat nangkanan lah iki. Jangan kacau. Ya. Ya ini apa? Memang fakta ya betapa tingkat ya kesadaran kita umat Islam di dalam apa ya? Di dalam katakanlah ya memberikan hak dan kewajiban kepada saudaranya itu masih harus ditingkatkan. Jadi karena udah dianggap mampu ya sudah, kalau tidak dikasih ya terima saja, ridho saja. Saya nggak dikasih berarti saya dianggap maka ya dianggap mampu. Alhamdulillah, mudah-mudahan anggapannya itu jadi apa? Kenyataan kan masih begitu ya. Ya mudah-mudahan ya kan anggapan apa panitia itu menjadi kenyataan. Nah, kan lebih apa? Lebih enak ya, lebih baik, lebih bagus. Nah, tapi ya harus jujur. Kadang-kadang ya ini yang bagi kadang-kadang gitu. Wong kanu apa? Dulurku ya dibaik, kayak udah dulurku. Nah ini yang jadi masalah. Jadi memang penting ada kejujuran baik dari pihak panitia maupun dari makmum. Nah seperti itulah yang harusnya ditumbuh kembangkan. Apalagi kita sudah Islam dari apa? Dari lahir. Kita ini kan bukan mu'alaf gitu. Kita itu kita itu sudah Islam dari lahir. Lah kok maunya dianggap mu'alaf terus itu ya. Wis duwe wis pirang-pirang karepe dikai. Nah, ini kan seperti mu'alaf saja. Nah, kemudian kalau dia itu sudah
punya kesadaran bahwa dia tidak punya hak mendapat, maka dia akan menolak. Dan kemudian nanti sampai pada tingkat saya justru punya kewajiban untuk mengeluarkan, bukan mendapatkan. Tapi saya punya keluarkan untuk kewajiban mengeluarkan. Sehingga kemudian apa? Yang tadinya dari mustahik ketika dia baru masuk apa? Islam, setelah dia sudah mendapatkan pembinaan, pemahaman, ya, kemudian secara ilmu dia sudah paham, kemudian dia pun berubah sekarang menjadi muzaki. Karena saya ya sekarang karena saya sudah mampu, maka saya harus mengeluarkan zakatnya. Nah, seperti itu yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam hal pembagian harta rampasan juga begitu. Tidak mesti harus yang senior, itu kan, orang yang kontribusinya banyak, besar dan sebagainya. Nah, inilah antara lain. Nah, Nabi SAW ya setelah mendapatkan 1/5 dari harta rampasan itu kan, yang 4/5 dibagikan kepada para mujahid, para peserta yang ikut perang. Nah, yang 1/5 diserahkan Nabi, oleh Nabi kemudian didistribusikan kepada fakir miskin. Jadi kalau di dalam surat Al-Anfal disebutkan ya, qulil anfalu lillahi war rasul, ya. Nah, di situ ada walillahi khumusahu, ya, walidil qurba wal yatama wal masakin. Dan milik Allah lah yang 1/5. Ya, yang 1/5. Jadi dibagi 5, diambil 1 bagian, kemudian yang 4 bagian didistribusikan kepada pasukan yang ikut perang. Nah, Nabi pada waktu sholat ini berarti seolah-olah Nabi waktu sholat sepertinya ya kekarokemutan apa ya, aduh, ya kan, aduh, nyungesi apa? Nyimpen emas, gitu loh. Jadi saya ingat ya sesuatu berupa lempengan emas di rumah kami. Fakarih tu, maka saya tidak suka. Ya, ayah bisani, akanlah menahanku. Menahanku itu artinya apa? Ya, menunda untuk dibagikan. Ya, saya masih menyimpan beberapa keping emas, harta dari rampasan. Saya tidak mau ya harta itu tertunda-tunda untuk segera didistribusikan, segera diserahkan. Nah, fa'amartu, maka saya perintahkan bikismatihi, untuk membaginya. Rawahul Bukhari. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, lahu, bagi Al-Bukhari. Ini riwayat Al-Bukhari. Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini ya dengan 2 redaksi. Nah, dari jalur yang berbeda. Redaksinya agak beda tapi isinya sama. Kata Uqbah, kuntu khallaftu fil baiti, ya, saya meninggalkan fil baiti, di rumah. Saya meninggalkan, saya tinggalkan di rumah Tibron, ya, sama Tibron tadi, lempengan emas, minas sodakoh, dari sodakoh. Nah, di sini disebutkan
emas itu dari mana gitu. Ternyata ya tiber tadi, lempengan-lempengan emas tadi adalah hasil dari sodako. Nah, kalau itu sodako, otomatis Nabi SAW tidak apa? Tidak punya hak untuk mengambilnya, karena Nabi tidak mau makan atau menerima dari harta yang disodakokan. Jadi kalau ada orang yang sodako, ya lewat Nabi, ya Rasulullah, saya mau sedekah nih, ada uang sekian, ya saya mau sedekah nih makanan, saya mau sedekah nih buah-buahan, saya sedekah. Nah, maka kemudian Nabi tidak mengambil sedikit pun, karena bagi Nabi itu haram. Beliau menerima apa? Sodakoh. Nah, tapi Nabi mau kalau itu apa? Hadiah. Nah, secara sosiologis apa Bu bedanya ini? Harus kita bisa memahami ya alasan alasan syar'i dilihat dari aspek sosiologi. Jadi begini, kalau sodako itu kan pengertiannya adalah sesuatu dari barang yang diberikan kepada orang yang membutuhkan. Orang yang membutuhkan itu artinya orang yang tidak mampu. Jadi satu pemberian kepada orang yang membutuhkan. Nah, kalau orang yang membutuhkan itu kan konotasinya adalah orang yang tidak mampu, orang miskin, orang fakir, ya, orang yang lemah. Nah, tentu ya konotasi seperti ini tidak tepat kalau itu disematkan kepada Nabi Muhammad SAW. Masa Nabi dianggap orang yang tidak mampu, ya kan? Nah, sehingga menerima sodako, ya, sehingga beliau harus mendapatkan sodako, diberi sodako. Nah, sebab kalau sudah begitu, pasti akan orang akan membedakan antara yang memberi dengan yang diberi. Kalau yang namanya sodako itu orang yang menerima tidak mampu, yang memberi orang yang mampu. Artinya apa? Secara sosiologis, orang yang memberi sodako itu derajatnya lebih tinggi daripada yang. Nah, bayangkan coba kalau itu kepada Nabi, berarti orang yang memberi lebih tinggi daripada Nabi. Nah, itu ya alasan sosiologis yang bisa kita pahami kenapa kok Nabi tidak mau menerima sodako, sosiologis dan psikologis. Ya. Kemudian ya kenapa kok Nabi menerima hadiah? Nah, karena hadiah dari pengertiannya yang namanya hadiah itu adalah pemberian sesuatu ya yang bertujuan. Tujuannya antara lain ya pemberian sesuatu kepada seseorang dengan tujuan yang pertama memang memotivasi, tujuannya memotivasi, itu hadiah. Contoh kalau ada hadiah kepada orang yang menang lomba atau dia orang yang anak yang sudah mulai berprestasi, ya prestasinya walaupun prestasinya kecil-kecil umpama ya. Kalau kamu mau sholat berjamaah gitu ya. Kalau kamu sholat berjamaah nanti asal sehari itu tidak pernah bolong, ya kan? Nah, nanti kita kasih hadiah, ya kan? Dikasih hadiah, ya. Pokoknya asal sehari tidak pernah bolong. Nah, setiap waktu 1.000 berarti 5.000, ya kan? Nanti kalau ya setiap hari 5.000. Nah, kalau sebulan dikalikan 30, nah berarti 150. Itu hadiah dari sholat berjamaah. Itu memotivasi. Nah, jadi sehingga anak paling tidak walaupun awal-awalnya kan
Awal-awalnya di samping uang jajan sudah ada pasti, tapi ada dapat apa? Mana dia? Mau uang jajannya 150, kemudian tambah apa? Ada dia berarti 300. Nah, kalau dia bisa mengumpulkan uang sebulan 300, wah nanti dia dibayangkan, oh sekian. Jadi awalnya seperti itu. Pada akhirnya ya, nanti kalau dia sudah terbiasa sholat berjamaah, ya, nah pada akhirnya tidak akan berpikir apa? Hadiah, kan? Nah, apalagi ketika di masjid nanti dengar, ya kan? Nah, orang ibadah itu harus ikhlas, ya kan? Dengar pengajian, ya kan? Orang ikhlas, jangan pernah berharap sedikit pun hanya untuk mendapatkan apa? Sesuatu, ya kan? Yang namanya ikhlas itu betul-betul lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala dan seterusnya. Nah, ini tertanam. Sehingga apa? Motivasinya sudah bukan karena hadiah, tapi karena Allah. Nah, itu. Nah, tentu ini juga butuh proses, ya, butuh proses. Maka oleh karena itu pendidikan itu butuh waktu, butuh kesabaran. Nah, jadi itu hadiah itu antara lain memotivasi. Yang kedua, penghargaan. Jadi penghargaan kepada orang yang diberi. Nah, tentu saja ya, kalau yang namanya penghargaan itu karena apa? Prestasi. Jadi ya, prestasi seseorang itu ya tidak dilihat dari kemampuan dia mengalahkan apa? Orang lain dalam satu kompetisi, ya kan? Prestasi itu kan bisa dalam bentuk karya, ya kan? Orang yang punya karya, ya dia orang yang umpama ada pemimpin yang mampu mensejahterakan apa? Nah, rakyatnya, gitu kan? Yang tadinya rakyatnya susah cari apa? Susah cari kerja, kemudian tiba-tiba lapangan kerja sangat apa? Nah, sangat banyak tiba-tiba, sehingga ekonomi makin, nah, karena masyarakat gampang cari kerja, ya, sehingga duit itu terus berputar. Ya. Tapi kalau masyarakat dia kemudian dicekoki terus, ngenteni kok bansos gitu kan. Lah hanya begawe, kok dulu apa? Beli bansos terus lumayan itu. Di bansos, di ya, raskin dan lain sebagainya. Itu namanya mendidik apa? Mendidik masyarakat menjadi apa? Menjadi pemalas, ya. Nah, tidak punya jiwa kompetitif, ya. Nah, akhirnya ya miskin terus. Nah, itu namanya memelihara apa? Miskinan, kan? Nah, ya, karena apa? Karena dia punya dasar orang miskin dipelihara oleh negara. Itu kan undang-undangnya begitu. Jadi berarti apa? Yang miskin biarkan apa? Miskin saja. Astagfirullahaladzim, ya. Nah, jadi sodakoh, karena ini sodakoh oleh Nabi, kemudian apa? Beliau distribusikan. Nah, fakaritu, maka saya tidak suka an ubayyitahu, untuk menginapkannya. Menginapkannya. Nah, di sini ada penjelasan at-tibru qat'u dzahab aw fiddah. Tiber itu adalah potongan emas atau perak. Qat'u dzahab. Jadi kepingan, ya kan? Jadi kitok, bukan kot tapi kitok, qat'u dzahab aw fiddah. Jadi kepingan emas atau kepingan apa? Perak. Itu istilahnya tiber. Nah, jadi yang perlu tadi harus dihilangkan persepsi bahwa oh kalau begitu Nabi apa? Nabi waktu sholat nggak khusyuk ya, karena iya. Nah, karena apa? Karena ketika Nabi mengatakan, Nabi berdiri terus pergi itu,
beliau katakan dzakartu setelah beliau salam. Setelah beliau salam kemudian apa? Ingat gitu loh. Bukan ingat ketika apa? Itu loh. Jadi kan beda karo awak dhewe pakai kan. Nah, awak dhewe iki mulai takbir Allahu Akbar wis belayang maringan. Aduh. Nabi itu fasalama ketika salam ya, kemudian beliau apa? Berdiri pergi, alasannya apa? Pada waktu itu beliau tiba-tiba apa? Ingat setelah salam. Oh iya, saya ada kepingan emas, kepingan perak yang ada di rumah. Nah, beliau kemudian langsung berdiri tinggalkan masjid untuk apa? Segera membagikannya. Nah, dari hadis ini ya ada beberapa beberapa faedah yang bisa kita ambil, bahwa yang pertama ya, kalau kita baca dari penjelasan Syekh Al-Utsaimin, beliau mengatakan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa Nabi itu juga punya sifat kemanusiaan yang sama dengan orang lain. Apa itu? Nisyan. Apa itu? Lupa. Gitu loh. Jadi beliau lupa. Dari mana kalimat itu diambil? Dari kata-kata Nabi, zakartu, saya ingat. Saya ingat, berarti sebelumnya beliau lupa gitu loh. Jadi sebelum sholat itu beliau lupa bahwa beliau masih menyimpan beberapa keping emas sedekah yang mestinya sudah harus dibagikan. Nah, maka oleh karena itu ya, ketika ada orang yang punya anggapan bahwa Nabi itu memang manusia, bahwa Nabi itu manusia tapi tidak seperti manusia. Tidak seperti manusia itu dalam aspek kemanusiaannya itu udah benar. Umpama begini, kalau tidak seperti manusia dalam aspek kemanusiaan itu umpama kalau tidak makan lapar. Kalau Nabi nggak makan tidak lapar, nah, itu nggak pas. Nah, sama saja. Kalau Nabi itu nggak akan pernah lapar. Gitu. Nah ini ya umpama begitu. Atau gitu loh. Manusia itu tidak bisa dia melihat apa? Melihat hal yang gaib. Terus kemudian ada yang mengatakan bahwa Nabi itu bisa melihat tentang apa? Sesuatu yang gaib. Ya, memang ini kan sekarang ini bulan Mulut ya. Nah, kadang-kadang kalau ketika ada pengajian untuk memotivasi orang begitu sangat supaya apa mencintai Nabi, itu kadang-kadang disampaikan hal-hal yang berlebih-lebihan. Ya. Sampai ada saya yang mengatakan begini, min judihi ya, anna min judihi anna min judihi ad-dunya ad-dunya wa qadatuha, bahwa di antara kebaikan Nabi ya, kebaikan itu apa, sifat apa ya, lemah lembut atau ya kebaikan Nabi itu adalah Nabi itu memberikan dunia ini dan juga akhirat. Nah, jadi berarti dunia dan akhirat itu milik siapa? Nabi. Ya. Wa min ulumihi al-lauhu wal qalam. Sedangkan pengetahuan Nabi itu meliputi seluruh yang dicatat oleh pena dan urusan lauhul mahfud. Lauhul mahfud berarti catat apa? Nah, ini ada syair yang seperti itu. Nah, ini kan namanya ghulu ya, berlebihan, berarti mensifati menjelaskan atau menyampaikan sifat Nabi itu melebihi daripada sifat kemanusiaan. Kalau yang namanya Nabi sebagai manusia sama sebagai manusia. Ya kadang lupa, ya kan? Nah, kadang lapar, kadang sakit, kadang ini, itu sama. Al-Quran mengatakan Qul innama ana basyarum mislukum, kata Allah, Muhammad katakan kepada orang, kepada siapapun, bahwa saya ini manusia seperti kalian.
Yang membedakan apa? Yuha ilayya. Yang membedakan itu hanya saya mendapatkan wahyu. Nah, itu yang tidak mungkin, ya, yang tidak mungkin dimiliki oleh manusia selain nabi. Nah, gitu loh, ya. Itu yang dimaksud dengan manusia tidak seperti manusia. Tidak seperti manusia dalam hal apa? Bahwa nabi mendapatkan wahyu, gitu. Nah, sama dalam hadis ini juga begitu, bahwa nabi sebagai manusia beliau punya sifat apa? Lupa, gitu. Kemudian yang kedua, ya, hadis ini menjelaskan tentang sangat besarnya urusan amanah. Karena kan Nabi menyimpan uang-uang sodako ini kan sebetulnya amanah dari orang yang sedekah supaya dibagikan, disalurkan kepada fakir miskin. Nah, jadi kalau ini kita tarik ke dalam kehidupan politik, mestinya, ya kan, pejabat itu ya nah, itu kan amanah, ya kan? Jadi uang yang dikumpulkan, harta dikumpulkan dari pajak pajak rakyat, itu kan, kumpulkan. Nah, untuk apa? Disalurkan. Nah, ada untuk pembangunan ini, itu sudah ada anggarannya. Nah, disalurkan. Kalau ada yang tidak sampai kepada Nah, tidak sampai sasaran. Tidak sampai sasaran itu berarti apa? Netes atau menggok atau anggaran 1 miliar Korea yang real, ya, hanya 500 juta mama. Lah yang 500 juta mana itu? Nah, itu. Ini nih, ya kan? Sing menggok ya, sing kudu netes mani ku jenenge apa ya? Rujuk apa ya jenenge. Nah, inilah sifat salah satu sebab ya, sebab bagaimana kehidupan itu tidak berkah ya di sini, ketika di situ ada ada orang-orang yang tidak amanah. Nah, kemudian di sisi yang lain, di samping yang lain juga hadis ini menjelaskan bahwa bersegera, ya, segera menyampaikan amanah atau menyalurkan amanah, itu sesuatu yang sangat dianjurkan. Karena kan ada kalanya, ya, ada kalanya problem persoalan masyarakat itu juga muncul dari hal yang kurang diperhatikan seperti ini. Umpama begini, orang kalau nyuruh memperkerjakan orang ya kan, karyawan banyak, tapi sudah waktunya gajian, nah ditunda gitu kan, gajiannya diundur, kan, gajiannya diundur. Lah ini sudah kerja tapi tidak dibayar jadi gaji, gitu kan. Nah, ini yang sudah lulus P3K sudah banyak ini, gitu kan? Sudah lulus, ya, tapi belum dibayar. Nah itu, nah sudah dilantik, SK-nya belum turun. Nah, itu masuk apa enggak itu ya, kira-kira itu, ya kan? Padahal Rasulullah katakan, ya, u'tul ajiro ajrahu qabla an yajiffa arqahu. Sampaikanlah upah kepada setiap pekerja itu, ya, ajrahu, upahnya, qabla an yajiffa arqahu, sebelum kering keringatnya. Maksudnya apa? Ya, artinya sampaikan ya, segerakanlah berikan nah, upah setelah sudah melaksanakan, jangan ditunda-tunda atau didet-det gitu. Nah, ya, karena apa? Karena
mereka juga butuh, ya kan? Mereka butuh ya untuk kepentingan keperluan keluarganya dan sebagainya. Nah, cuman kadang-kadang ya arep kepremani, ya kan? Sing kerja yang betkala ya semen, ora siki ya mudah-mudahan apa? Esuk ya kan. Ora minggu siki ya minggu esuk ngarep, ora minggu ngarep ya bulan ngarep. Sing pentingnya ngasih uli apa? Kerjaan. Nah, akhirnya ada yang bablas ya. Jadi bayarkan. Nah ini ya orang-orang yang tidak amanah ya. Nah, ini sangat dibenci sekali di dalam Islam. Karena ini soal amanah, soal kepercayaan itu bagian yang sangat berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an disebut dengan ghil. Ghil itu artinya curang. Ya, curang. Bahkan dalam ayat hadis Rasulullah mengatakan ya, man istara'ahu Allah ra'iyah ya, fa huwa syaqqun li ra'iyatihi. Siapapun seorang pemimpin yang dia mempersulit itu berarti ya tadi ya, wong bayarannya orang dia ditunaikan atau dipotong dan lain sebagainya ya. Nah, lam yajid raihatal jannah, maka dia tidak mendapati baunya surga. Jadi dari pemimpin kok sampai dia curang ya, atau kemudian dia tidak menunaikan amanah dan kewajibannya. Nah, maka kepemimpinan itu berat sekali. Nah, cuman dalam zaman akhir ini sudah kebalik. Kalau dulu para sahabat itu justru berusaha untuk menghindari menghindari amanah, menolak untuk kalau bisa menolak diamanati. Nah kalau sekarang malah rebutan, bayar begelem, gitu kan? Sing penting Sing penting dadilah tong pira wis kata dadagi, gitu kan? Nah ini barangkali ya hadis ya tentang al-mubadarah fil khairat, hadis yang ke-88. Itu saja dulu. Wallahu a'lam bishawab.